Keributan di tempat makan kembali jadi tontonan publik setelah Ryuka Bunga terlibat cekcok dengan pengunjung lain hanya karena persoalan meja. Kejadian ini bermula saat Ryuka merasa meja yang ia tempati dalam kondisi kosong tanpa penanda reservasi. Ia kemudian duduk dan menaruh nomor antriannya, mengira tidak ada yang menggunakan tempat tersebut. Namun situasi berubah ketika seorang wanita datang dan mengambil barang di meja itu dengan sikap yang dinilai kurang menyenangkan, hingga memicu kesalahpahaman di antara keduanya. Ketegangan pun meningkat ketika Ryuka menegur sikap tersebut karena dianggap tidak menunjukkan etika. Adu argumen tak terhindarkan hingga pihak lain memanggil petugas keamanan untuk meredakan situasi. Ryuka tetap bersikeras bahwa masalah ini seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik tanpa perlu melibatkan satpam. Insiden ini akhirnya viral dan memicu perdebatan publik soal adab di ruang umum serta cara menyelesaikan konflik sederhana. Pak Satpam bisa tolong? Hah? Satpam? Kenapa saya nggak mencuri? Etika, makanya punya etika. Kalian marah-marahin saya di depan orang juga. Kalian nggak, saya diem aja. Saya nggak marah-marah. Orang juga lihat tuh kamu marah-marah. Terus ngapain sekarang nyamperin saya lagi? Kenapa harus narik-narik saya? Kenapa di videoin ya buat biar tahu kalau Anda memang tidak beretika. Kenapa? Sudah ada sudah ada brosur. Lalu kenapa masih banyak meja-meja lain yang bersih gitu, Mbak? Saya pikir kan itu sisa makanan orang ya udah, kan nggak ada nomornya juga. Oh, kita sama-sama ngerekam. Ya udah nggak apa-apa. Ya karena saya meluapkan emosi saya biar saya nggak minta power orang-orang. Kenapa Mbak mengangkat kamera itu yang saya nggak terima? Ya saya juga nggak terima. Belajar bisa loh nggak bilang permisi, maaf, minta maaf, terima kasih, gampang banget. Mbak bayar Mbak. Pak Satpam minta tolong. Hah? Satpam? Kenapa saya nggak mencuri? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. PT-nya Ryuka Bunga lewat di beranda gue. Dia marah-marah di salah satu restoran. Solaria kalau gue nggak salah. Gue nggak ngebelain siapa-siapa ya. Tapi begini, konsepnya makan di Solaria itu adalah kita ngantri makanan. Oke, ya kita nulis tuh menunya tuh. Kita bayar, kita dapat nomor meja. Baru kita cari bangku. Itu kalau sendiri. Oke? Kalau berdua dan lu takut nggak dapet yang namanya bangku kalau lu berdua, entah sama pacar, sama mama lu, sama temen lu, sama sahabat lu, siapa terserah lu, ya. Kalau lu nggak mau bangku yang lu pengen itu didudukin orang, bukan caranya pakai aqua, apalagi aquanya tuh udah kayak seolah-olah bekas diminum sama naruh kertas. Persepsi pemikiran orang itu beda-beda. Jadi jangan disamain sama pikiran lu. Ini menurut gue ya. Menurut lu dengan menaruh itu seperti itu udah ngetekin tempat duduk. Oke? Menurut orang lain yang kayak misalkan orang mau cari tempat duduk, oh nggak ada orangnya, cuman minuman, bekas minuman sama selebaran. Oh berarti nggak ada orangnya, nggak ada nomor mejanya juga, atau gue berhak dong untuk duduk gitu. Kalau lu berdua kayak gua nih kemarin 2 hari yang lalu gue makan di Solaria di SMB. Gue masuk sama sahabat gue, ya. Kita duduk nih, terus gue bilang, lo apa gue yang duduk di sini ngetekin tempat duduk? Terus dia bilang, ya udah, lo yang pesen deh Mar, gue yang ngetekin di sini. Ya udah, gue berdiri, gue pesen makanan. Oke, gue pesen makanan, gue bayar, gue dapet nomor meja. Begitu caranya. Kita nggak pernah tahu orang tuh pikirannya seperti apa gitu loh. Jangan lu samain dengan cara pola pikir lo. Oh gue naruh nih, misalkan contoh, gue naruh sendok di sini, ini tandanya kalau ini bangku gue. Lah bagaimana bisa orang bisa bilang gitu? Kan semua yang ada di Solaria itu ya, kalau duduk ada nomor meja. Misalnya pun nomor meja nggak ada, biasanya ada orangnya. Kalau lu cuma naruh kertas, naruh aqua atau naruh sendok di meja, nggak ada orangnya, nggak ada nomor meja, ya orang juga mikirnya
itu meja kosong, kagak ada orangnya. Begono. Mbak-mbaknya juga kalau misalkan merasa bahwa bangkunya itu yang udah di tag dengan aqua dan selebaran itu adalah bangku lu kan tinggal ngomong baik-baik, nggak usah marah-marah atau sewot atau gimana, bilang aja, sorry kak, ini tadi bangkunya udah saya tagin. Selesai. Gue juga pernah pengalaman kayak gitu kok, gitu. Gue duduk, gue pikir nggak ada orang gitu loh, emang karena kosong mejanya, tiba-tiba ada mbak-mbak lagi ngantri makanan nyamperin gue, kak maaf, itu bangkunya udah saya tagin, saya udah liatin dari sini dari tadi. Sebenarnya dalam hati gue agak kesel, emang boleh yang ngetekin bangku ngeliatin dari kasir gitu? Cuman ya buat gue nggak apa-apa karena dia ngomongnya baik-baik ya gue gini, oke mbak, kalau emang udah mbak tagin dari tadi. Walaupun temen gue ngomong nggak bisa gitu Mar, mana ada orang ngetekin bangku ngeliatin dari jauh gitu, nggak bisa lah. Ya kalau ngetekin ya harus ada orangnya di sini gitu. Gue bilang gak usah cari ribut lah, model-model orang kayak gitu mah cari perkara, gue bilang gitu. Orang hidup damai-damai aja deh, kita cari bangku yang lain, orang cuman bangku doang tinggal nyari gitu loh. Jadi jangan samain pikiran lo sama pikiran orang lain, oke? Gara-gara ngeliat postingan dari Yuka Bunga, aku juga sekalian pengen cerita. Aku tuh ketemu pasangan yang percis banget kayak gitu nyebelinnya. Dan menurut gue mereka aneh. Ya kalau nyampe di FYP nih orang ini, ya bolehlah, silahkan, gak apa-apa. Masih ngeluka gue kan. Jadi itu gue kemarin lagi ngantri, gue berempat. Gue, kakak gue, anak gue, sama mbak gue. Kita ngantri di lift. Ini tuh kita di posisinya di Mall Central Park. Buat kalian yang tahu Mall Central Park, satu nih ya, Mall Central Park itu liftnya selalu rame dan cepet ketutup pintunya. Karena dulu gue selalu kesana, gue tiap hari kesana. Jadi gue udah tahu banget itu liftnya kayak gimana. Terus gue kan ngantri nih, gue bawa stroller, baby gue lagi tidur. Yang bawa stroller itu tuh mbak gue. Pas kita udah mau ngantri gitu kan kita paling depan. Kita mau masuk, itu liftnya kebuka masuk, dan menurut kita tuh udah penuh. Gue tuh ya gak mau dempet-dempetan, jadi itu gue gak masuk gitu loh. Jadi hak gue dong, kan gue ngantri, gue paling depan. Gue sama kakak gue bilang udahlah gak usah, nanti aja tunggu. Itu tuh cuman lift yang kalau penuh ya udah kita bisa nunggu next lift, kan gak apa-apa, gak masalah. Tiba-tiba ada orang belakang gue nyelonong tuh kayak, ya itu masih kebuka, itu ya udah masuk gitu-gitu. Jadi rempong sendiri, tahu gak sih, ibu-ibu lah, dia bertiga, dia, suaminya sama anaknya. Terus bawel banget. Gue nggak, kalau misalnya gue nyampe di FYP lo ngira gue ngomong bawel, iya emang lo bawel. Jadi setelah lift itu ketutup, dia tuh kayak nyalain mbak gue gitu, dan suaranya itu kenceng karena mereka di belakang gue percis. Jadi ibu-ibunya tuh kayak marah gitu, kayak ya itu tuh masih ikut tapi nggak ngalah, dia sih nggak mau masuk. Dia tuh kayak nyalain mbak gue gitu. Kita nggak kenal cuy, dia tuh sengaja banget suaranya tuh kenceng, bener-bener kenceng. Tapi gue sama kakak gue itu kayak ya udahlah biarin aja, lagi kagak mau cari masalah, lagi nggak mau cari masalah gitu loh. Jadi kita denger karena dia emang suaranya kenceng, sengaja gue rasa. Tapi kita tetap diemin. Jadi gue sama kakak gue pura-pura aja ngobrol, sibuk aja ngobrol, meskipun kita tahu dia tuh sebenarnya ngomongin kita. Itu jelas banget. Sampailah lift nih, datang lagi nih, lift kebuka. Gue udah bilang sama mbak gue, kita jangan terlalu paling belakang ya, soalnya nanti kita cuma mau ke lantai ground, kan kita dari lower ground itu kan sebentar. Jadi ya udah gitu loh. Pas kita masuk lift, kakak gue di paling pinggir, gue tahan pintu karena kan gue yang paling depan kan. Mbak gue masuk, terus udah dong mereka masuk, gue liat dia hamil nih, cewek hamil. Jadi gue ya udahlah, gue paham aja. Tapi tiba-tiba pas mbak gue udah masuk, kan mbak gue mepet ke pinggir kiri nih, dia ngomong kayak gini, masuk, kamu masuk gitu kan. Lah kita kenal juga enggak, lu ngomong sama mbak gue kayak gitu ada masalah apa? Abis itu kakak gue giniin, iya saya sudah bilang kok sama dia masuk, disuruh masuk dari tadi nggak masuk. Anjrit, nih orang gak kenal sama kita cuy, literally gak kenal sama kita, tapi ngomongnya kayak gitu coba sama mbak gue. Udah dong, kakak gue akhirnya keras bol denger dia ngomong kayak begitu. Kakak gue bilang kayak begini, ya
kenapa kamu nggak duluan masuk gitu. Jadi kayak dia nyuruh mbak gue masuk, ya udah dia masuk aja, ngapain ngurusin gue mbak gue, kita tahu kok cara tata pakai lift. Terus ya udah dong, pas kita masuk kita tutup, gue yang tahan pintunya nih, udah lift penuh gue tutup, pas udah nyampe ground gue keluar. Gue yang udah gedek banget itu lift soalnya penuh banget. Gue tadi mau ngomong sama dia tapi kalau gak bisa, ya udah dong gue bales cara dia bawelin kita di bawah. Gue bilang bawel banget sih kayak gitu, tapi kita posisi udah keluar lift dan gue ngomongnya ke kakak gue ya. Ini seakan-akan kayak tadi dia ngomong sama suaminya di bawah bawelin kita, tapi kan gue ngobrol sama kakak gue. Harusnya nggak ada masalah dong. Itu kan jatuhnya gue ngobrol sama kakak gue dan gue nggak kenal dia. Ya biarin aja gitu loh. Abis depan lift kita kayak masih gerutu gitu, kayak kita masih kesel. Ada orang lain yang gituin mbak gue gitu loh. Itu kan neni gue. Terus ya sama kakak gue gitu, kesel banget sumpah parah. Pas kita belok kanan, lu tahu dong itu dua parbada. Parbada tuh kayak orang yang suka nyari masalah, nyamperin kita berdua cewek-cewek. Dan lo tahu suaminya so jagoan banget, ngomong mulu nyamperin. Ngomong kayak gini, tadi kenapa ya bawel-bawel gini-gini ya? Tadi kenapa ya gini-gini? Kamu kalau harusnya kalau ngomong depan istri saya, jangan ngomong depan kita udah tutup list. Aduh bawel banget parah. Dan lo tahu itu laki-laki ngebacotinnya gue sama kakak gue yang which is kita tuh cewek-cewek. Dan kayak kakak gue bilang kayak gini, iya kamu gini-gini. Kakak gue kalah argumen karena dia ngomong terus. Satu yang gue lupa nih, kalau misalnya nyampe ke FYP kalian nih ya, gue mau ngomong, kalian berdua itu udah ngomong kita di bawah duluan. Gue sebenarnya kayak begini-gini tuh males banget. Aduh dengerin masalah kayak begini tuh cuman gara-gara lift cuy. Masa sampai kayak begitu sama orang. Kalian berdua tuh udah ngomongin kita di depan duluan di bawah, tapi kita diem. Dan satu, istri lo tuh duluan ngomong kayak gitu di lift, yang bikin kita tuh nyebelin banget. That's why makanya pas keluar lift itu tuh kita berdua saling ngomong. Dan kita tuh nggak kenal. Gue mau ngomong sama kakak gue ya terserah lah, ngapain lo di situ nyamperin kita, udah kayak lo gentle banget. Dan lo tahu akhirnya kakak gue udah lost argument sama tuh orang. Udah males gitu loh ngadenin itu cowok. Kayak gimana ya, gue gak nyangka itu suami orang tapi kayak begitu gitu loh. Padahal istrinya lagi hamil. Kita pergi, dia teriak dong di CP, suaranya gede banget kayak, lo yang stres ya, bawel. Anjrit kata gue, seumur hidup gue ya, gue selama hidup di 29 tahun cewek dia gak, baru ini gue ketemu seorang laki-laki kayak begitu. Istrinya lagi hamil, di situ ada anak ceweknya cuy, tapi dia kayak begitu banget. Dia pikir dia kayak seorang hero kali ya. Gue gak ngerti pikiran istrinya apa. Sumpah istrinya tuh duluan bawel. Ya kita kayak ya udah diem aja saat dia lo bawelin kita di bawah. Dan keluar lift itu udah gue sama kakak gue ngomong, emang suara kita rada kenceng. Ya tapi itu obrolan kita sama kakak gue. Salahnya gue gak ngomong gini, situ siapa ya, emang kita kenal. Harusnya gue ngomong kayak begitu. Itu ngomong sama kakak saya, kenapa situ ngerasa? Berarti situ tahu dong kalau situ bawel. Kenapa kita ngerasa bawel, kan kita nggak kenal. Harusnya gue ngomong gitu, itu salah. Dan semoga FYP ini nyampe di kalian. Please, sumpah gue kesel banget. Gue pengen biarin itu lewat, tapi gue keinget aja gara-gara ngelihat siapa Ryuka Bunga ketemu pasangan yang aneh. Ya sama, gue juga ketemu pasangan aneh kayak gitu.